Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Sri Heralvadona. Hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025. Saya dari SDN 2 Turi, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Cabang lomba yang saya ikuti adalah menyanyi solo SD. Saya akan menyanyikan lagu dengan judul Aku Indonesia. Selamat mendengarkan. Kamu cek piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat? Adakah protein, lemak, serat, dan vitamin? Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afrizal Putra Pratama dari SDN 2 Turi. Kali ini saya akan bercerita tentang lebih dari sekedar permainan gosok sodor. Cerita ini saya buat dengan pelatih saya, Ibu Santi. Yuk dengerin bersama-sama.
Di sebuah desa kecil di pinggir kota, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Tama. Tama adalah anak yang ceria. Tapi sayangnya, Tama mempunyai satu kebiasaan buruk. Ia tidak suka makan sayur dan buah. Setiap kali ibunya menyajikan brokoli, wortel, atau bayam, Tama langsung mengeluh. Ih, ibu, sayurannya pahit. Aku mau ayam goreng aja. Kalau kamu mau kuat, harus makan sayur dan buah. Mereka itu teman terbaik untuk tubuhmu. Tetapi Tama tetap menggeleng. Sampai suatu hari, guru olahraga di sekolahnya mengumumkan sebuah berita besar. Anak-anak, pemerintah di kabupaten kita ingin melestarikan budaya dan permainan tradisional. Oleh karena itu, bulan depan kita akan mengadakan lomba gobak sodor antar kelas. Yang menang akan mewakili sekolah di lomba tingkat kecamatan. Semua anak bersorak, termasuk Tama. Ia membayangkan dirinya berdiri di podium dengan medali emas di leher. Ia pun berkata, aku pasti menang. Aku kan sering bermain gobak sodor sama teman-teman. Sampai suatu sore, Tama dan teman-temannya berlatih di lapangan. Tama dan timnya bertugas sebagai penyerang. Tapi baru 5 menit berlari, Tama tiba-tiba terjatuh dan kalah oleh tim penjaga. Aduh, kenapa badanku cepat capek ya? Teman-temannya pun mendekat. Bima bertanya dengan heran, Tama, kamu kenapa? Baru sebentar kau sudah ngos-ngosan. Kamu harus makan sehat, Tama. Kata ibuku, makan sehat bikin tubuh kuat. Tama hanya terdiam dan merasa malu. Saat pulang dengan lesu, Tama bertemu dengan Paman Dirman, petani kebun di desa itu. Wah, Tama, kelihatan lelah sekali. Mau tahu rahasia supaya tubuhmu menjadi kuat dan tidak mudah capek? Wah, mau Paman. Apa itu? Paman Dirman pun mengambil sebuah keranjang yang berisi sayur dan buah berwarna-warni. Merahnya tomat, hijaunya bayam, kuningnya jagung, dan ungunya terong. Ini dia makanan super. Sayur dan buah mengandung kekuatan tersembunyi. Mereka mengisi tubuhmu dengan tenaga, melindungimu dari penyakit, dan membuatmu lebih gesit saat di lapangan. Wah, apa betul, Paman? Jadi makan sayur bisa bikin aku super kuat? Tepat sekali, tapi harus rutin ya, bukan satu kali saja. Mulai hari itu, Tama perlahan mencoba. Awalnya, ia makan wortel kecil-kecil, menyelipkan teman di roti, dan meminum jus buah setiap pagi. Setiap kali makan, ia membayangkan ada pasukan super yang masuk ke dalam tubuhnya. Bayam menjadi tameng kuat, wortel membuat mata tajam, apel merah menambah tenaga. Saat sarapan, ibu tersenyum bangga. Bagus, Tama. Sedikit demi sedikit, tubuhmu akan berubah menjadi sehat dan semakin kuat. Benar saja, sebulan kemudian, hari lomba pun tiba. Kali ini, Tama siap. Ia dan timnya berdiri di garis start, menarik napas dalam, dan ia berlari seperti angin. Kali ini, dialah yang paling depan, menghindari para penjaga. Semua orang bersorak. Tama dan timnya pun akhirnya menang. Bukan hanya dalam lomba saja,
tetapi ia juga menang dalam mengalahkan kebiasaannya sendiri. Mulai sejak saat itu, Tama tidak pernah melewatkan makan buah dan sayur. Ia juga mengajak semua teman-temannya yang lain untuk selalu makan sehat dan bergizi. Jadi teman-teman harus makan sayur dan buah ya. Demikian cerita dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Hari ini hari Minggu, kami sekeluarga bersih-bersih rumah hingga sore. Tibalah ruang terakhir yang harus kami bersihkan, yaitu gudang. Aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku. Ya, ini alat pancing siapa? Tanyaku sambil mengangkat sebuah pancing berdebu. Ayah tersenyum melihatnya, itu alat pancing ayah dulu waktu sering memancing di sungai. Aku mengamati pancing itu dengan penasaran, apakah masih bisa dipakai, ya? Tanyaku. Ayah mengambil pancing dan memeriksanya perlahan. Sepertinya masih bisa. Hanya sedikit kotor, tapi kuat. Tinggal kita bersihkan dan ganti senarnya sedikit. Mataku berbinar sambil tersenyum lebar. Aku memiliki sebuah ide, boleh aku pinjam, ya? Aku mau memancing bersama teman-teman di sungai dekat lapangan. Ayah mengangguk sambil tersenyum hangat. Tentu boleh. Tapi kamu harus janji, setelah dipakai pancingnya dibersihkan lagi, ya? Sambil mengacungkan jempol, aku menjawab, siap ayah. Aku janji. Terima kasih ya. Ayah mengacak-acak rambutku sambil tertawa. Hingga panggilan ibu di pintu gudang mengalihkan perhatian kami. Raka, ayah, kalau sudah selesai segera mandi ya. Ada teh hangat dan kue di meja makan. Ibu mau ke warung sebentar. Iya bu. Jawab kami serempak. Dulu saat kecil, aku dan teman-temanku sering berenang dan bermain di sungai dekat lapangan. Kami dan warga sekitar menyebutnya Sungai Pelangi karena airnya jernih, memantulkan cahaya matahari seperti pelangi, dan penuh ikan-ikan kecil yang lucu. Aku dan teman-temanku sudah lama tidak ke sana karena kesibukan kami di sekolah. Rasanya rindu ingin bermain ke sana lagi. Hari itu, saat pulang sekolah bersama Fajar, Tommy, dan Lina, aku mengutarakan keinginanku untuk memancing ikan di Sungai Pelangi. Teman-teman, weekend ini kita memancing di Sungai Pelangi. Yuk, dengan mata berbinar Fajar menjawab. Wah, boleh juga Raka. Sudah lama kita tidak main ke sana. Tommy dan Lina pun mengangguk setuju. Kami langsung membuat rencana. Membayangkan serunya menangkap ikan-ikan yang dulu sering menggigit kaki kami saat berenang. Sabtu pagi, aku membawa pancing milik ayah dan cacing tanah di kota kecil. Kami bertemu di ujung jalan. Saat kami mendekati sungai, sesuatu terasa aneh. Fajar menutup hidung. Ih, bau apa ini? Tommy mengernyit seperti bau got. Aku tertegun melihat pemandangan di depan mata. Sungai Pelangi yang dulu jernih kini berubah. Airnya coklat keruh, penuh sampah plastik, popok, botol, dan bahkan karung bekas. Kenapa jadi seperti ini, ya? Tanyaku merasa sedih. Kami menatap satu sama lain, bingung dan kecewa. Meski ragu, kami tetap mencoba memancing. Tapi yang kami dapatkan hanyalah kail yang tersangkut sampah. Lina menarik kail dengan jijik. Ih! Dapat plastik sobek, bukannya ikan. Fajar berusaha bercanda, mungkin ikannya kabur, pindah cari sungai yang bersih. Kami akhirnya menyerah. Aku duduk di batu besar di tepi sungai, termenung. Padahal dulu kita suka mandi di sini, ya? Kataku. Tommy mengangguk, dulu airnya jernih sekali. Sekarang jadi bau busuk. Malam itu, awan hitam bergulung. Angin bertiup kencang. Hujan turun deras seperti tumpahan ember raksasa. Aku membantu ibu mengangkat motor ke tempat lebih tinggi. Ayo Raka, banjir bisa datang kapan saja. Dari jendela, aku samar-samar melihat Sungai Pelangi. Airnya meluap cepat, membawa sampah-sampah. Beberapa tetangga mulai panik karena belum pernah air sungai meluap setinggi ini.
Angkat barang ke lantai 2, cepat. Teriak ayah. Kami berlarian, mengamankan barang-barang. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar. Semua warga, harap waspada. Sungai meluap. Suara Pak RT terdengar menggunakan toa. Dalam waktu singkat, air masuk ke rumah-rumah. Lumpurnya kotor, lengket, dan berbau. Aku bertemu Fajar dan Tommy di jalan yang sudah berubah jadi sungai kecil. Ini semua pasti gara-gara sungai penuh dengan sampah, kata Fajar. Sungai tidak bisa mengalir, jadi air meluap ke rumah warga. Tambah Tommy. Aku mengepalkan tangan. Rasanya sedih, marah, dan bersalah. Kita harus melakukan sesuatu, kataku. Kami bertiga, dengan senter dan jas hujan seadanya, menyusuri tepian sungai. Di dekat jembatan kecil, kami melihat tumpukan besar sampah menyumbat aliran air. Lina datang tergesa-gesa, aku membawa tali untuk menarik sampahnya. Kami saling pandang. Sebenarnya ini berbahaya, tapi jika tidak dilakukan, banjir bisa semakin parah. Ayo, kita coba. Sedikit-sedikit pasti akan sangat membantu. Kataku dengan semangat membara. Kami mengikat tali pada tumpukan sampah besar, lalu menarik sekuat tenaga. Fajar menghitung untuk memberikan aba-aba, 1, 2, 3. Dengan tarikan keras, tumpukan plastik, ban, dan batang pohon akhirnya tergeser. Air mulai mengalir lebih cepat. Aku hampir terjatuh karena arus yang kuat. Tommy menarik lenganku, hati-hati, Raka. Akhirnya beberapa warga yang melihat kami pun turut membantu dan menyisihkan sampah-sampah yang menghalangi aliran sungai. Kami sangat lega setelah berhasil. Walau basah kuyup dan kedinginan, rasanya seperti pahlawan. Keesokan harinya, matahari terbit membawa kabar baik. Banjir mulai surut. Orang-orang keluar dari rumah untuk melihat seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan. Tapi banyak juga yang tersenyum lega karena air tambah-tambah besar. Pak RT tersenyum dan berkata, anak-anak ini, penyelamat sungai semalam. Aku, Fajar, Tommy, dan Lina saling tersenyum malu-malu. Hari itu juga, warga mengadakan rapat darurat. Bagaimana kalau setiap bulan kita adakan kerja bakti membersihkan sungai? Usulku pada warga. Semua setuju. Bahkan Pak RT menjadikan kami ketua kelompok penyelamat Sungai Pelangi. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Sampah berkurang, air sungai perlahan jadi lebih bersih. Saat aku duduk di tepi Sungai Pelangi, Fajar menepuk pundakku sambil tersenyum. Kita tidak cuma nostalgia, Raka. Kita benar-benar menyelamatkan sungai kita. Aku tersenyum lebar sambil menjawab, ini bumi kita. Kalau bukan kita yang jaga, lalu siapa lagi? Dan aku tahu, ini baru awal dari petualangan menjaga bumi yang lebih besar lagi.
bahwa waktu telah meninggalkanku. Bahkan temanku sudah berangkat. Aku telat. Aduh, bagaimana ini? Mana pulpenku? Di mana bukuku? Bagaimana dengan tugasku? Aku telat. Ya Tuhan, bagaimana ini? Waktu telah menunjukkan pukul 6.45. Pagar sekolah akan ditutup. Bagi siswa yang terlambat akan dikenakan sanksi. Kampung, kampung, pati gada, pung, pung, pang, pung, pang, pati gada.